Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 9. Wei si tangan besi. 2 hari berlalu seperti air yang mengalir diam-diam di bawah es. Terlihat tenang dari luar, namun di bawahnya, sesuatu terus bergerak. Li Wuchen menghabiskan waktu istirahatnya 2 hari itu dengan cara yang tidak akan dipilih oleh kebanyakan orang. Ya, dia berlatih. Bukan latihan keras seperti biasanya, karena bahu kirinya tidak mengizinkan. Melainkan latihan yang berbeda, latihan yang diajarkan Chen Baoli dalam kunjungan singkat mereka. Penguatan fondasi. Bukan seberapa keras ia bisa memukul, bukan seberapa cepat kakinya bergerak, melainkan seberapa lama ia bisa mempertahankan kualitas serangan itu tanpa menurun. Caranya sederhana hingga terasa tidak masuk akal. Ia harus berdiri dalam kuda-kuda rendah selama 1 pembakaran dupa penuh, sambil mempertahankan tegangan otot yang konsisten. Tidak bergerak, tidak menyerang, hanya berdiri. Hari pertama, ia bertahan setengah pembakaran dupa sebelum kakinya mulai gemetar. Betisnya kram. Hari kedua, ia bertahan 3/4. Pria tua yang mengawasinya dari beranda penginapan berkomentar dengan nada acuh tak acuh. Payah, masih kurang. Wuchen yang sedang berkeringat deras di pekarangan belakang tidak menjawab. Ia hanya mengatur napas dan memulai lagi. Pria tua itu meneguk kendinya, lalu diam-diam tersenyum ke arah yang lain. Pagi hari ketiga, Wuchen seperti biasanya telah bangun tidur sebelum fajar. Saat ini langit masih gelap. Bintang-bintang belum sepenuhnya undur diri. Udara dingin terasa menggigit kulit. Kendati demikian, hukum alam berlaku adil. Siapa yang bergerak di saat orang lain tidur, akan selalu mendapatkan lebih. Ia membuka dan menutup bahu kirinya perlahan, mengukur rasa sakit yang tersisa. Nyeri itu masih ada. Tapi levelnya sudah turun dari mengganggu setiap gerakan, menjadi terasa hanya kalau dipaksakan. Cukup baik. Wuchen turun ke pekarangan belakang. Kali ini ia tidak hanya berdiri dalam kuda-kuda. Ia mulai bergerak, lambat, terkontrol, mengulang kombinasi serangan yang ia pakai dalam pertarungan melawan Zhao Linyan. Namun kali ini bukan untuk kecepatan atau kekuatan. Ia melakukannya dalam setengah tempo, memperhatikan setiap jengkal gerakan. Di mana tenaga terbuang sia-sia. Di mana pergelangan tangan terlalu kaku. Di mana napas tidak tersinkron dengan gerakan. Hal-hal kecil ini dalam pertarungan cepat tidak terasa. Namun dalam pertarungan panjang, akan menentukan segalanya. Wuchen kembali mengulang gerakannya, dan berulang lagi, sampai fajar menyingsing dan suara kota mulai terdengar. Pagi ini, Wuchen dan gurunya sedang menikmati arapan di sebuah kedai. Bukan kedai kemarin, karena yang itu sudah rata dengan tanah. Namun, sang pemilik sepertinya orang yang pantang menyerah. Meski kemarin hancur lebur, hari ini dia dan beberapa orang langsung melakukan perbaikan. Wuchen dan pria tua duduk di sudut kedai, denagen 2 mangkuk bubur panas dan 1 piring lauk. Menu makan mereka tidak banyak, tapi cukup. Pria tua itu makan sambil memperhatikan jalanan di luar jendela. Matanya bergerak pelan seakan terus memindai lingkungan bahkan di saat makan. Hari ini, katanya tiba-tiba. Wuchen menyendok buburnya. Hari ini apa? Dia akan datang hari ini. Wuchen tidak berhenti makan. Kakek yakin. Aku cukup yakin. Tidak mungkin klan besi langit menunggu lebih dari 3 hari untuk urusan seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Pria tua itu meneguk airnya. Mereka memberi waktu 2 hari supaya kau bisa merasakan tekanan menunggu. Supaya kau mulai gelisah. Supaya saat mereka datang, kau sudah setengah kalah secara mental. Wuchen merenungkan itu sejenak. Strategi yang menarik. Efektif untuk kebanyakan orang, kata pria tua itu mencibir. Tapi tidak untuk kita, balas Wuchen. Pria tua itu tertawa kecil. Hahaha, tumben kau pakai kata, kita. Wuchen tidak berkomentar, ia menghabiskan buburnya. Di luar jendela, kota kuning pagi itu terlihat seperti biasa. Ramai,
Hiruk-pikuk, tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan berbeda dari hari sebelumnya. Tapi Wu Chen sudah belajar bahwa justru disitulah biasanya masalah besar menyembunyikan diri. Di balik hari yang terlihat biasa, mereka baru saja selesai sarapan ketika suasana di luar mulai berubah. Bukan perubahan yang tiba-tiba, tidak ada teriakan atau ledakan, hanya perubahan perlahan, seperti ketika langit mendung sebelum hujan turun. Orang-orang di jalanan mulai bergerak sedikit lebih cepat dari biasanya. Beberapa pedagang mengintip keluar lapak mereka dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Anak-anak yang tadi berlarian kini ditarik masuk oleh orang tua masing-masing. Tekanan. Wu Chen merasakannya sebelum ia melihatnya. Bukan tekanan nuraga yang terpencar keluar seperti Zhao Linyan, melainkan tekanan yang lebih berat, lebih tertahan. Seperti batu besar yang ditaruh di atas dada. Dari arah timur, seseorang terlihat berjalan mendekat. Pria itu tidak tinggi dan tidak pendek. Tubuhnya cukup ideal, bukan kekar yang berlebihan, tapi padat. Ini menunjukkan bahwa setiap inci tubuhnya telah dibentuk dengan sengaja. Usianya sekitar 30-an. Wajahnya persegi, dengan rahang kuat dan sepasang mata yang warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya alias hampir hitam. Pakaiannya abu besi. Tidak ada hiasan, tidak ada sulaman. Hanya abu besi polos yang entah kenapa terasa lebih mengancam dari jubah perguruan manapun yang pernah Wu Chen lihat. Di belakangnya, mengikuti dari jarak tertentu, ada 5 orang. Mereka tidak berbicara, tidak saling bertukar pandang, hanya mengikuti dengan langkah teratur seperti bayangan yang tidak punya kehendak sendiri. Pria itu berhenti tepat di depan kedai. Matanya langsung menemukan Wu Chen, tidak perlu memindai, tidak perlu mencari. Seolah ia sudah tahu sejak awal kemana harus melihat. Li Wu Chen. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas bahkan dari dalam kedai yang berisik. Pria tua di samping Wu Chen bersandar ke kursi, menutup kendinya dengan santai. Tepat waktu, gumamnya pelan. Wu Chen berdiri. Ia berjalan keluar kedai dengan langkah yang tidak terburu-buru. Berhenti di depan pintu, tepat di antara si pria abu besi dan keramaian jalan yang kini sudah mulai memberi ruang. Ia menatap pria itu. "Kau Wei si tangan besi?" tanya Wu Chen. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia memandang Wu Chen dengan seksama. Sikapnya saat ini mirip seorang tukang batu memandang dinding sebelum memukulnya, di mana ia menilai ketebalan, sudut dan kelemahan. "Kau lebih muda dari yang kukira," katanya akhirnya. "Dan kau lebih pendek," jawab Wu Chen. Salah satu dari 5 orang di belakang Wei si tangan besi langsung menegang. Namun Wei sendiri tidak bereaksi. Matanya tidak berubah. "Kau sudah tahu namaku," katanya datar. "Baru tadi malam," jawab Wu Chen pendek. "Dari siapa?" Wu Chen menggeleng. "Kau tak perlu tahu. Yang jelas, orang itu cukup peduli sehingga memperingatkanku." Wei si tangan besi mengangguk pelan. Bukan tanda setuju, lebih seperti konfirmasi bahwa ia sudah menduga hal itu. "Kau pasti tahu kenapa aku kemari." Wu Chen tidak menjawab. Itu juga bukan pertanyaan. Wei si tangan besi melanjutkan, "Kota ini punya keseimbangan. Itu hukum yang berlaku sekian lama. Di mana tempat yang boleh kau pijak, atau apa yang oleh kau perbuat, semuanya sudah diatur. Bukan karena kami kejam, tapi karena tanpa itu, kota ini akan kacau. Menurutku, yang kau sebut keseimbangan itu cuma omong kosong. Karena hal-hal itu hanya menguntungkan orang yang mengatur saja. Sama sekali tak ada keseimbangan yang bermanfaat bagi semua orang," kata Wu Chen datar. Untuk pertama kalinya, sesuatu bergerak di wajah Wei si tangan besi. Bukan marah, lebih mendekati apresiasi yang tidak ingin ia tunjukkan. "Kau bicara seakan paling tahu tentang hal ini. Berapa usiamu, dan apakah kau sudah melihat begitu banyak hal di dunia ini?" "Kau salah paham," jawab Wu Chen. "Aku bicara begitu bukan karena aku sangat berpengetahuan, tapi karena pernah berada di titik yang paling dirugikan." Jawaban yang lagi-lagi membungkam Wei. Wei si tangan besi mengambil satu langkah maju. Tekanannya meningkat, tidak eksplisit, tidak dramatis. Tapi terasa nyata, seperti suhu udara yang turun tiba-tiba. "Aku tidak kemari untuk berdebat filosofi," katanya. Nadanya masih tenang,
tapi ada sesuatu di baliknya yang lebih keras dari baja. Aku kemari untuk memberimu pilihan. Pilihan apa? 1. Kau pergi dari kota kuning. Sekarang, tidak perlu ada yang terluka. Wu Chen menunggu. 2. Kau tetap di sini. Tapi kau akan berhadapan dengan kami. Dan yang ketiga, tanya Wu Chen. Wei si tangan besi mengernyit sedikit. Tidak ada yang ketiga. Selalu ada yang ketiga, kata Wu Chen. Kalau tidak ada yang ketiga, itu berarti yang memberikan pilihan tidak cukup kreatif. Seseorang di kerumunan yang menonton dari jauh hampir tertawa. Tapi begitu ingat kekejaman kelompok si tangan besi, ia langsung mengkeret dan diam-diam bergerak mundur. Wei menatap Wu Chen beberapa saat. Matanya yang gelap tidak bisa dibaca. Kau berani menantang kami, katanya akhirnya. Bukan menantang, jawab Wu Chen. Aku hanya tidak pilihan lain. Wei mendengus, semua orang punya kesempatan untuk memilih. Dalam kasusku tidak, karena aku masih mencari sesuatu milikku di sini. Selama belum kutemukan, aku tak akan pergi. Dan tak ada yang bisa memaksaku untuk pergi. Wei si tangan besi menutup matanya sebentar. Satu tarikan napas, lalu ia membuka kembali. Baik, katanya, kalau begitu kita selesaikan dengan cara yang lain. Orang-orang yang masih tersisa di jalan itu segera mundur. Mereka sudah belajar dari 3 hari terakhir. Ketika ada pendekar yang berdiri berhadapan seperti ini, jarak aman adalah sejauh kaki bisa membawa. Wu Chen mengatur napas. Ia tidak mengubah ekspresinya, namun di dalam kepalanya, ia sedang melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pertarungan. Mengamati. Wei si tangan besi berdiri dengan cara yang berbeda dari Zhao Linyan. Zhao Linyan selalu sedikit tegak, postur seorang pendekar yang bangga dengan kekuatan tenaga dalamnya. Wei justru sedikit condong ke depan. Berat badannya terbagi merata, tangannya tidak dalam posisi siap tempur yang jelas. Bahkan hanya menggantung di samping tubuh dengan santai. Tapi Wu Chen tak akan tertipu. Ia tahu bahwa ini adalah postur orang yang tidak perlu bersiap. Karena sudah selalu siap. Wu Chen memperkuat kuda-kudanya, lebih rendah dari biasanya, lebih dalam. Fondasi. Wei si tangan besi melihat perubahan itu. Ia mengangguk hampir tidak terlihat. Lalu bergerak. Langkahnya pertama terlihat seperti berjalan biasa. Tapi langkah keduanya sudah berbeda. Wut! Kecepatan Wei meledak tanpa peringatan. Dalam sekejap ia sudah menutup setengah jarak di antara mereka. Tangan kanannya terangkat dengan gerakan yang sangat sederhana. Tidak ada teknik indah, tidak ada segel, tidak ada proyeksi nuraga yang terlihat. Hanya satu hantaman lurus. Tapi dari tangan itu, Wu Chen merasakan sesuatu yang langsung membuatnya bergerak tanpa berpikir. Berat. Bukan hanya berat fisik, ini adalah berat yang berbeda. Ini seperti yang ia rasakan dari tiang kayu yang dihancurkan Chen Baoli. Seperti gravitasi yang terkonsentrasi. Wu Chen melangkah miring ke kiri. Membiarkan serangan itu lewat setengah jengkal dari bahunya. Buk! Hantaman Wei mengenai udara, namun efeknya tidak berhenti di sana. Udara di depan kepalan itu bergetar. Dan tanah setengah langkah di depan Wu Chen retak membentuk lingkaran kecil. Dari gelombang udara saja, Wu Chen merasakan rambutnya tersapu ke belakang. Di belakangnya, pria tua yang sudah berdiri di depan kedai berkomentar dengan nada yang hampir terdengar bangga. Nah, baru ini namanya lawan yang benar. Wei si tangan besi menarik tangannya. Ia menatap Wu Chen dengan ekspresi agak terkejut. Lumayan. Kau bisa menghindar dari serangan itu. Tentu saja, jawab Wu Chen datar. Kebanyakan orang tidak sempat, kata Wei si tangan besi. Aku bukan kebanyakan orang. Wei tidak membuang waktu untuk merespons kata-kata itu. Ia bergerak lagi. Kali ini lebih cepat, dan kali ini, ia tidak hanya menyerang dengan satu tangan. Kombinasi 3 serangan, kepalan kanan, siku kiri, lutut kanan, datang dalam interval yang sangat rapat. Hampir tidak ada jeda di antara ketiganya. Wu Chen bergerak. 1 langkah mundur, hindari kepalan. Miring kanan, hindari siku. Kakinya bergeser keluar, hindari lutut. Semuanya bersih.
Melihat 3 serangan beruntunnya dapat dihindari, Wei tidak berhenti. Jelas bahwa ia adalah orang yang sangat kaya pengalaman tempur. Serangan keempat datang dari sudut yang tidak terduga, sebuah hantaman telapak tangan dari bawah, mengarah ke dagu Wu Chen. Wu Chen tidak sempat menghindar sepenuhnya. Bletak. Ujung telapak tangan Wei menyerempet dagu Wu Chen. Cukup untuk membuatnya terhuyung setengah langkah ke belakang. Satu kilatan panas meledak dari titik kontak itu. Wu Chen menghentakkan kaki untuk mempertahankan keseimbangan. Ia menggelengkan kepala sekali, mengusir rasa pusing yang sebentar mampir. Wei si tangan besi berdiri diam. Memperhatikan. Kau masih sanggup berdiri. Kenapa? Apa kau terkejut? Wu Chen menjawab sambil menyeringai. Wei menyipitkan mata, iya. Ini memang agak mengejutkan. Wu Chen menyentuh dagunya sebentar. Ada darah tipis di ujung bibirnya. Ia melihatnya sekilas, lalu kembali menatap Wei si tangan besi. Boleh aku tanya sesuatu? Wei menunggu. Serangan keempatmu tadi, ada nuraga di dalamnya. Tapi cara kau menggunakannya berbeda dari Zhao Linyan. Kau tidak memancarkannya keluar, kau menahannya di dalam tubuh. Wei si tangan besi tidak menjawab. Namun alis matanya sempat terangkat sedikit. Wu Chen melanjutkan, seperti Chen Baoli. Tapi bukan teknik yang sama. Kau menggabungkan nuraga dengan penguatan fisik, tapi komposisinya berbeda. Kau menganalisis di tengah pertarungan. Tanya Wei dengan nada yang sulit dibaca. Wu Chen mengangguk dan mempersiapkan diri. Seperti yang tadi kukatakan, aku pernah berada di titik yang paling rendah. Akhirnya aku memahami satu hal. Jika aku ingin bertahan hidup di dunia yang kejam ini, aku harus terus belajar. Tak peduli dalam situasi apapun. Wei si tangan besi diam beberapa saat, lalu berkata, kau benar soal teknikku, dan karena kau sudah melihat sebagian, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan mudah. Ia mengambil satu napas dalam. Bersiaplah untuk yang kekuatanku yang sebenarnya. Pria tua di depan kedai menghentikan tegukan kendinya. Bocah, katanya pelan tapi cukup terdengar. Jangan lupa apa yang dikatakan Chen Baoli. Wu Chen mengangguk. Ia masih ingat. Chen Baoli berulang kali menegaskannya. Kau ingin bertahan, maka perkuat fondasimu. Fondasi, bukan puncak. Li Wu Chen menurunkan kuda-kudanya lebih dalam. Mengatur napas. Dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, ia tidak menunggu Wei bergerak. Ia yang menyerang duluan. Langkah Wu Chen meledak ke depan. 1 langkah, 2 langkah, dan pada langkah ketiga, tubuhnya sudah berada dalam jarak dekat Wei si tangan besi. Buk! Tinju kanan mengarah ke tulang rusuk. Sederhana, dan sangat langsung. Wei menangkis dengan siku kiri. Benturan keras terjadi. Bletak! Suara tulang beradu, membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngilu. Namun Wu Chen tidak berhenti di sana. Tangannya bergerak lagi, tinju kiri. Siku kanan, dorongan telapak. Setiap serangan datang sebelum serangan sebelumnya selesai diproses. Wei si tangan besi mundur setengah langkah. Menangkis, memblokir. Namun kali ini berbeda dari Zhao Linyan. Wei tidak hanya bertahan. Sebaliknya, setiap selesai memblokir, ia menyelipkan serangan balik yang tajam. Siku yang menangkis sekaligus mendorong balik. Telapak yang memblokir sekaligus menekan. Dalam sekejap, jual beli serangan terjadi. Pertarungan jarak dekat ini terjadi dalam kecepatan yang membuat penonton di kejauhan hampir tidak bisa mengikuti. Buk, bletak, kerak, benturan demi benturan, serangan dan tangkisan yang saling mengisi. Namun secara perlahan, ada yang berubah. Wei si tangan besi mulai dapat menekan lawannya. Dan setiap dorongannya membawa sesuatu yang berbeda, yaitu berat yang semakin bertambah. Seperti dinding yang semakin tebal setiap kali dibentur. Wu Chen merasakannya di setiap benturan. Lengannya mulai terasa lebih berat. Bukan karena kelelahan, tapi karena setiap kontak dengan Wei meninggalkan getaran yang menumpuk. Teknik penguatan dari dalam. Wei tidak hanya memiliki kulit dan otot yang kuat. Ia mengalirkan nuraga ke dalam tulang dan sendi. Menjadikan setiap inci tubuhnya seperti dilapisi besi secara harfiah. Bukan untuk menyerang keluar, tapi untuk membuat setiap benturan terasa seperti memukul tembok.
Wu Chen melompat mundur, menciptakan jarak. Ia mengibas-ngibaskan tangannya, merasakan kesemutan yang menjalar dari buku-buku jari sampai ke siku. Tubuhmu seperti besi betulan, komentarnya. Wei si tangan besi berkata datar, julukanku adalah si tangan besi. Meski bukan aku yang membuatnya, tapi gelar itu bukan cuma untuk menakut-nakuti orang. Jeda singkat itu digunakan Wu Chen untuk berpikir. Wei berbeda dari Zhao Liyan dalam cara yang fundamental. Zhao Liyan adalah pendekar nuraga. Kekuatannya berasal dari proyeksi energi keluar. Menghadapinya berarti menahan atau menghindari ledakan energi itu. Tapi Wei adalah sesuatu yang lain. Nuraga yang digunakan ke dalam. Tubuh yang diperkuat dari dalam. Ini bukan hanya tentang menahan serangan fisik biasa. Ini tentang melawan seseorang yang secara harfiah telah mengubah tubuhnya menjadi senjata dan perisai sekaligus. Dan benturan langsung, tidak akan efektif selamanya. Wu Chen memutar bahunya. Bahu kiri, yang masih sedikit nyeri dari luka Zhao Liyan, mulai protes lebih keras dari seharusnya setelah benturan-benturan tadi. Ia perlu mengubah pendekatan. Bukan memukul lebih keras, bukan bergerak lebih cepat, melainkan memukul lebih tepat. Ia teringat cara Chen Baoli menghancurkan tiang kayu. Bukan dengan menghajar permukaan, tapi dengan meneruskan gelombang benturan ke bagian dalam. Mencari titik di mana struktur paling lemah. Tubuh manusia bukan tiang kayu. Tapi prinsipnya mungkin tidak jauh berbeda. Tetap ada kelemahan, bahkan lebih banyak dari tiang kayu. Wu Chen menatap Wei si tangan besi. Kali ini, matanya tidak hanya melihat permukaan. Ia mencari. Wei si tangan besi melihat perubahan di mata lawannya. Ia tidak tahu apa yang berubah, tapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara Wu Chen menatapnya terasa seperti cara seseorang yang baru menemukan kunci dari sebuah gembok. Kau menemukan sesuatu, kata Wei bukan sebagai pertanyaan. Mungkin, jawab Wu Chen, perlu ku coba dulu. Wei mengangkat tangannya sedikit, isyarat siap. Wu Chen bergerak. Namun kali ini berbeda, langkahnya bukan menuju titik kontak langsung. Ia bergerak ke sisi, mencari sudut. Lalu bergerak lagi ke sisi lain. Wei berputar mengikuti, matanya waspada. Kemudian, Wu Chen menyerang. Bukan dengan tinju penuh, bukan dengan seluruh kekuatan yang bisa ia kerahkan. Hantaman telapak, ringan, hampir terasa seperti tepukan, tepat di sisi kiri tulang belikat Wei. Wei hampir tertawa, serangan seperti ini. Namun setengah detik kemudian, ekspresinya berubah. Sesuatu bergetar di dalam bahunya. Bukan rasa sakit yang tajam, melainkan getaran yang menjalar masuk, melewati lapisan nuraga yang melapisi ototnya, lalu membentur tulang di bawahnya dari dalam. Apa? Wei melangkah mundur tanpa sadar. Itu murni refleks alami manusia saat merasakan bahaya. Bahunya terasa aneh, bukan lumpuh, bukan patah, tapi seperti jaringan di dalamnya terguncang sebentar. Ia menatap Wu Chen. Kau baru saja menggunakan teknik penetrasi, katanya pelan. Wu Chen tidak menjawab, namun di matanya ada sesuatu yang baru, bukan kepuasan, tapi pemahaman. Melewati lapisan luar dan menyerang dari dalam, lanjut Wei. Kau mampu melakukannya tanpa kekuatan nuraga. Ya, kau sudah tahu kalau aku sama sekali tak punya nuraga, konfirmasi Wu Chen. Sunyi sejenak. Wei si tangan besi mengerutkan dahi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, matanya menunjukkan sesuatu selain keteguhan. Yaitu keheranan. Pertarungan memasuki babak yang berbeda. Wei si tangan besi tidak lagi menyerang dengan cara yang sama. Ia mengubah pola, lebih berhati-hati, lebih terkontrol. Seolah sekarang ia yang harus memikirkan cara menghadapi lawan yang tidak bermain sesuai aturan yang ia kenal. Wu Chen, di sisi lain, terus bergerak. Ia tidak lagi mencoba benturan langsung. Setiap kali jarak menutup, ia mencari sudut, mencari sisi, mencari titik di mana lapisan nuraga Wei tidak sempurna, karena tidak ada pertahanan yang benar-benar sempurna di setiap titik tubuh sekaligus. Dan setiap kali ia menemukan titik itu, ia melepaskan hantaman yang tidak keras tapi tepat. Bletak, sisi leher, bletak, belakang lutut kiri.
Beletak. Titik di bawah tulang rusuk kanan. Setiap hantaman kecil itu tidak terlihat mematikan. Namun efeknya terakumulasi. Wei mulai merasakan getaran-getaran yang menjalar masuk, mengganggu aliran nuraga yang biasanya berjalan mulus di dalam tubuhnya. Berhenti bergerak seperti tikus, dengus Wei. Untuk pertama kalinya, nada suaranya sedikit kurang terkontrol. Strategi, jawab Wu Chen sambil bergeser ke kiri. Itu pengecut, maki Wei sambil mengejar. Namun sekejap kemudian, ia harus kembali menghindar. Chen Baoli bilang ini bukan pengecut, tapi efisien, kata Wu Chen sambil kembali mengincar. Wei si tangan besi terkejut mendengar nama itu. Ia berhenti sebentar, kau kenal Chen Baoli? Belum lama, Wu Chen mengaku. Dia yang mengajarimu ini. Wu Chen mengangguk, ia mengajari aku konsepnya. Sisanya aku coba sendiri. Wei menatapnya dengan ekspresi yang berubah untuk kedua kalinya. Kali ini lebih kompleks, campuran antara kekhawatiran dan sesuatu yang menyerupai rasa hormat yang tidak rela. Namun Wei si tangan besi bukan pemimpin lapangan klan besi langit karena kebetulan. Ia memproses dengan cepat, menyesuaikan. Baik, katanya pelan, kalau kau ingin bermain di dalam. Ia menutup matanya sesaat, dan kali ini, yang terjadi terasa berbeda dari sebelumnya. Nuraga Wei tidak lagi hanya melapisi tubuhnya. Ia menariknya lebih dalam, mengompresi ke inti, ke tulang, ke sumsum. Tekanan di sekitarnya turun drastis, seolah semua energi yang biasanya memancar keluar tiba-tiba menghilang ke dalam. Wu Chen merasakannya. Lawan di depannya secara harfiah menjadi lebih berat keberadaannya, bukan aura yang menekan, tapi kepadatan tenaga dalamnya yang meningkat. Seperti bintang yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Ini berbeda. Ini berbahaya. Kalau kau ingin menembus dari dalam, kata Wei, membuka matanya, maka kau perlu menembus ini. Ia melangkah maju, dan langkah itu terasa seperti tanah bergetar. Wu Chen tidak mundur. Ia tahu bahwa mundur dari Wei yang seperti ini hanya akan memberikan momentum. Gravitasi yang sudah terkumpul di dalam tubuh Wei akan semakin sulit ditembus jika dibiarkan stabil. Jadi ia melakukan hal yang berlawanan dari insting kebanyakan orang. Ia melangkah maju. Keduanya bergerak bersamaan, jarak menutup dalam hitungan 2 langkah. Wei melepaskan hantaman telapak penuh. Nuraga yang terkompres di dalam tubuhnya meledak keluar pada momen benturan. Wu Chen tidak langsung menghindar, ia memutar tubuhnya di momen terakhir, bukan untuk menghindar sepenuhnya, tapi untuk mengubah sudut kontak. Dari benturan frontal menjadi benturan miring. Duar. Ledakan terjadi. Tubuh Wu Chen terdorong ke belakang lebih jauh dari sebelumnya. Kali ini, hampir 3 langkah. Kaki kirinya meninggalkan alur panjang di tanah. Namun di momen yang sama, tangan kanannya sempat melepaskan satu hantaman. Bukan ke dada, bukan ke perut. Tepat ke sisi kiri leher Wei, titik tempat aliran nuraga dari kepala menuju tubuh bagian bawah. Beletak. Wei si tangan besi berdiri diam. 1 detik. 2 detik. Kemudian, untuk pertama kalinya, lututnya sedikit bergetar. Ia menopang diri dengan 1 kaki. Tangannya terangkat secara refleks ke leher, tempat di mana Wu Chen baru saja menyerang. Itu, suaranya berubah sedikit, aliran nuragaku terganggu. Wu Chen berdiri, nafasnya berat, bahunya yang kiri kembali protes keras. Seluruh sisi kanan tubuhnya terasa seperti habis ditabrak kuda. Tapi ia berdiri. Keheningan turun di atas jalan itu. 5 orang di belakang Wei si tangan besi tidak bergerak. Mereka menatap punggung pemimpin mereka dengan ekspresi campurkan antara ketidakpercayaan dan kebingungan. Wei si tangan besi berdiri sambil tangan kirinya masih di lehernya. Aliran nuraga di dalam tubuhnya sedang kacau, bukan rusak, tapi terganggu seperti sungai yang tiba-tiba menemukan batu besar di tengah arusnya. Butuh waktu untuk menstabilkan. Ia menatap Wu Chen. Lama. Di sisi lain, Wu Chen menatap balik. Nafasnya mulai teratur lagi, pelan-pelan. Kau tidak seharusnya bisa melakukan itu, kata Wei akhirnya. Banyak hal yang tidak seharusnya, jawab Wu Chen. Tapi terjadi juga. Wei menggerakkan bahunya.
menguji aliran nuraga yang mulai kembali normal. Ia menghela napas pelan. Pertarungan ini, ia berhenti sejenak, belum selesai. Aku tahu. Tapi untuk hari ini, Wei menurunkan tangannya, ekspresinya kembali ke datar yang dingin seperti awal. Aku sudah melihat apa yang perlu kulihat. Ia berbalik. Tunggu, kata Wu Chen. Wei berhenti, tidak berbalik. Pilihan yang kau berikan tadi, kata Wu Chen. Pergi atau berhadapan dengan kalian. Ia berhenti sebentar. Aku pilih yang kedua. Aku tetap di sini. Bukan karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Bukan pula karena ingin menantang kalian. Wei menunggu. Karena keseimbangan yang kau jaga itu, yang kau sebut perlu untuk menghindari kekacauan, itu keseimbangan yang dibangun di atas orang-orang yang tidak punya pilihan untuk keberatan. Wu Chen berkata dengan nada yang tidak marah, tidak emosional. Hanya jelas, aku pernah menjadi salah satu dari mereka. Hening. Wei si tangan besi tidak menjawab. Ia melanjutkan langkahnya. 5 orang di belakangnya mengikuti. Namun sesaat sebelum mereka benar-benar menghilang di tikungan jalan, Wei si tangan besi berhenti satu kali lagi. Tanpa berbalik, ia berkata cukup keras untuk terdengar. Li Wu Chen, lain kali kita bertemu, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Lalu mereka pergi. Dan jalanan yang tadinya tegang itu perlahan kembali bernapas. Pada saat ini, si pria tua berjalan keluar dari depan kedai. Ia menghampiri Wu Chen dengan langkah yang sangat santai, seolah baru saja menyaksikan pertunjukan wayang dan bukan pertarungan yang bisa membunuh seseorang. Bagaimana bahumu? Tanyanya. Bisa dipakai. Bohong, sergah Pak Tua santai. Bisa dipakai untuk tujuan terbatas. Pria tua itu mendengus. Ia berdiri di samping Wu Chen, ikut menatap tikungan jalan tempat Wei dan anak buahnya menghilang. Kau melakukan sesuatu yang tidak pernah kuajarkan tadi, katanya. Aku tahu, kata Wu Chen. Dari mana kau dapat idenya? Dari cara Chen Baoli menghancurkan tiang kayu. Pria tua itu diam sejenak. Kemudian mengangguk pelan lalu berkomentar, kau melihat prinsip di balik tekniknya. Lalu menerapkannya dengan cara yang berbeda. Wu Chen menghela napas, aku tidak tahu apakah berhasil atau tidak sebelum mencoba. Tidak ada yang tahu, pria tua itu menyeringai. Itulah bedanya orang yang bertarung dan orang yang hanya berlatih. Wu Chen memandang tangannya, buku-buku jarinya sudah berdarah lagi. Sama seperti hari-hari di gunung. Entah kapan terakhir kali tangan ini benar-benar mulus. Si Wei itu pasti akan kembali, kata Wu Chen. Ya, jawab Pak Tua singkat. Wu Chen menatap ke arah perginya Wei, dan lain kali dia tidak akan berhenti di tengah. Lalu, tanya Pak Tua. Berarti aku perlu lebih kuat dari sekarang sebelum itu terjadi, kata Wu Chen sambil mengepalkan tinjunya. Pria tua itu melirik ke arahnya. Senyum yang ia sembunyikan tidak tersembunyi dengan baik. Sekarang kau baru mulai berpikir dengan benar. Di atap sebuah bangunan di ujung jalan, jauh dari keramaian yang baru saja terjadi, seseorang berdiri sendiri. Bukan Lin Suer. Bukan pula Yun Fenghe. Seseorang yang berbeda. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung. Rambutnya putih, meski wajahnya tidak terlalu tua, mungkin 50-an, mungkin lebih, mungkin kurang. Sulit ditebak, pakaiannya hitam tanpa ornamen, tidak ada lambang perguruan, tidak ada tanda pengenal apapun. Matanya tertuju ke bawah, ke titik tempat Wu Chen dan pria tua berdiri. Ia tidak bergerak selama beberapa saat. Kemudian, perlahan, sudut bibirnya bergerak. Bukan senyum biasa, lebih seperti ekspresi seseorang yang baru saja melihat konfirmasi dari sesuatu yang sudah lama ia duga. Tapi tidak yakin sampai hari ini. Jadi benar, gumamnya pelan, suaranya seperti suara angin masuk lewat celah sempit. Ia memandang ke arah pria tua. Lama. Sudah sekian lama Pak Tua, akhirnya kau mengambil murid juga. Kemudian ia berpaling. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk ukuran seseorang yang berdiri di atap 4 lantai. Dan dalam sekejap, sosoknya sudah tidak ada. Tidak ada suara pendaratan. Tidak ada jejak. Seolah ia tidak pernah ada di sana sejak awal. Di bawah,
Entah bagaimana Wu Chen merasakan sesuatu. Ia mendongak, menatap atap bangunan di ujung jalan. Kosong. Ia mengerutkan kening sebentar, lalu memandang ke arah pria tua. Tadi ada seseorang di atap itu. Pria tua tidak langsung menjawab. Ia juga menatap ke arah atap yang sama. Lama. Iya, katanya akhirnya, pelan, dan kali ini nada suaranya berbeda dari biasanya, tidak bercanda, tidak acuh tak acuh. Tapi berat. Wu Chen menatapnya. Kau tahu siapa? Pria tua itu tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangannya, meneguk kendinya yang sudah kosong. Lalu berjalan kembali ke arah penginapan sambil berkata, "Ayo, kau perlu makan." Wu Chen memandang punggung gurunya, lalu sekali lagi memandang atap yang kini kosong itu. Ada sesuatu yang berubah hari ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar satu pertarungan dan satu nama baru yang dipelajari. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik semua ini. Wu Chen belum tahu apa, tapi ia akan mencari tahu. Bersambung.